Halo netizen, ini adalah all new Ion V. Nah, ini merupakan model paling baru dari GAC Ion yang baru saja diluncurkan di IMS 2025 ini ya. Jadi sebelumnya kan si Ion V ini sudah di preview ya di GJAW 2024, dan sekarang di IMS 2025 ini sudah keluar harga resminya, dan bahkan ada dua varian ya. Ada varian eksklusif yang harganya 449 juta rupiah tapi dengan range yang lebih sedikit ya, di sekitar 500-an kilometer, dan varian yang luxury ini yang kita lihat ya, harganya itu 489 juta rupiah dan range-nya itu lebih jauh di 602 km. Dan bahkan gue udah pernah test drive ini seminggu sebelum IMS dimulai di Jogja ya, dari Jogja ke Jakarta, dan rasanya tuh sangat nyaman dan sangat ramah lingkungan pastinya. Nah, sekarang kita lihat tampilan depannya dulu dari si Ion V ini. Nah, jadi bahasa desainnya si Ion V ini menyerupai T-Rex ya. Jadi kalau dilihat tuh kayak mukanya T-Rex ya, bahkan ada kayak semacam apa ya, kayak figur T-Rex gitu di bagian depan sana yang menyerupai mukanya si Ion V ini. Dan sebagai informasi, ini adalah Ion V generasi kedua ya. Jadi sebelum versi yang ini ada generasi pertama yang belum dijual di Indonesia ya, atau lebih tepatnya nggak dijual karena itu kan yang versi lama gitu ya. Nah, di depan ini juga udah komplit banget ya kalau kita lihat, karena sudah ada kamera depan, terus sensor parkir juga udah banyak. Di sini ada radar untuk ADAS, dan dia juga lampunya pipih untuk LED proyektornya, tapi dia ada kayak dua garis untuk lampu DRL-nya. Nah, lanjut ke samping, velgnya ini ring 19 dengan ban 225/45 R19 ya. Jadi ukurannya tuh besar, walaupun bannya nggak begitu tebal, tapi ini udah cukup. Rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan lain-lain. Lalu juga ada black cladding warna hitam gloss, dan charging portnya ada di bagian fender depan kanan nih, seperti ini. Dan kemarin juga waktu kita perjalanan dari Jogja ke Jakarta juga nggak lama ya ngecas ini. Kalau nggak salah dari 30% sampai 80% tuh nggak nyampe setengah jam, jadi cepat sekali. Kemarin di rest area Trans Jawa ya, di KM 229. Nah, untuk spionnya juga dia nempelnya bagus nih di bagian pintu bawah sini, dan ada kamera 360 nih di bagian bawah. Dan uniknya, karena dia nempelnya di tiangnya bukan di kameranya, kalau misalnya spionnya kelipet, dia tetap bisa berfungsi sebagai kamera 360 yang seharusnya. Jadi enak ya, nggak nyusahin gitu kalau lagi papasan. Nah, dia pilar-pilarnya itu juga pakai warna hitam glossy dengan roof rail juga di atasnya. Nah, untuk di IMS 2025 ini masih unit contoh yang door handle-nya itu belum keluar seperti ini. Nanti kalau mobil ini sudah di CKD dan akan di-deliver ke customer di bulan April ya 2025 nanti, jadi abis lebaran, door handle-nya itu akan keluar. Jadi kurang lebih door handle-nya mirip seperti handle-nya si Hype-Tech ya, yang kalau di unlock dia keluar, dan kalau di lock dia rapat. Tapi untuk di unit display ini dia belum keluar. Nah, lanjut ke bagian belakang, ini kita pakai unit yang eksklusif aja ya, yang two-tone. Basically sama sih secara eksterior antara yang luxury dengan yang eksklusif. Dan emblemnya simple banget, cuma ada emblem Ion di belakang dan emblem V. Lampu belakangnya juga sudah full LED nih dengan dua garis seperti ini, dan ada lampu sen LED-nya juga. Lalu untuk di bawah ada rear fog lamp sama lampu mundur. Di sini juga ada kamera mundur, sensor parkir 4 titik, di kaca ada wiper di fogger belakang, dan glass printed antena, sama ada ini juga ya, high mount stop lamp di spoilernya. Untuk bagasi pastinya sudah elektrik, dan bagasinya itu lega banget. Kemarin kita pergi itu berempat ya dari Jogja itu, barang, koper, tas itu semua masuk dengan mudah. Dan enaknya dia tuh lantainya configurable. Jadi di sini tuh bisa dibikin rata bibir bagasi, atau kalau mau nambah ruang tuh tinggal turunin aja. Ini lebih dalam lagi. Dan di bawahnya itu juga masih ada tempat lagi untuk ban serep. Jadi nggak kayak kebanyakan EV yang sekarang jarang ban serep ya. Di sini tetap ada ban serep, jadi kalau kenapa-napa di jalan itu masih bisa ada penyelamatnya lah kalau bannya robek gitu ya, karena sekarang kan zamannya tuh carry perkit ya. Di sebelah kiri juga ada lampu bagasi, dan di sebelah kanan ada power outlet 12 volt seperti ini. Recline dari jok belakang ini juga bisa diubah hingga 137 derajat ya. Dan
Untuk ngerebahin ya sebetulnya bukan pakai tuas yang di sini, karena ini tuh cuma untuk nge-unlock si joknya. Ntar ini sebenarnya nyangkut. Untuk ngerebahinnya dia ada tuasnya sendiri di dalam. Nanti kita lihat ya. Oke, yuk sekarang kita tutup aja si bagasinya. Oke, sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap depannya dari si Ion V ini. Nah, ternyata di sini tuh ada kayak service area untuk coolant, aki, dan minyak rem ya. Sama ada satu lagi buat air wiper gitu. Nah, untuk baterai dan motor listriknya, untuk yang versi luxury ini ya kita jelasin ya, itu baterainya menggunakan magazine baterai 2.0-nya dari Ion. Jadi dia jenisnya tuh LFP 75,3 kWh. Tenaga motor listriknya dia cukupan lah 201 HP dengan torsi 240 Nm ke roda depan. Dan untuk yang versi luxury ini dia klaimnya di 602 km untuk jarak dari 100% sampai habis ya. Jadi lumayan ya. Dan kemarin juga ada yang ngetes gitu ya, dari Semarang sampai Jakarta itu masih bisa ini ya full baterai gitu ya. Bahkan dia tuh udah muter-muter kemana-mana. Jadi adalah senior gue dari media lain gitu, muter-muter dari Semarang ke Jakarta tuh nggak ada direct gitu loh. Jadi dia udah jalan-jalan ke Kendal dulu, dan sampai Jakarta itu baterainya masih ada 5%-an. Jadi jauh juga ya jaraknya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya aja. Nah, untuk interior depannya ini juga futuristik sekali seperti mobil listrik kekinian ya. Joknya pasti sudah kulit, dan interiornya juga ada dua warna ya. Ada yang warna hitam seperti yang di bawah gitu ya, di bawah panggung, atau warna terang seperti ini yang warnanya itu orange gitu ya, atau tan leather. Oke, sekarang kita masuk ke kabinnya aja. Nah, seperti ini interiornya dari Ion V. Setirnya simple banget, dua palang dengan tombol yang minimalis juga, cuma buat telepon. Ini buat kayak menu favorit gitu yang bisa diganti. Ada scroll wheel yang bisa digeser naik turun atau geser kiri kanan, dan yang sebelah kanan untuk volume, sama ada voice command. Setirnya juga bisa diatur nih, agak keras. Nah, dia bisa diatur tilt dan teleskopik. Lalu di belakang setir juga ada combination switch untuk lampu sen, sama ada buat wiper juga. Di sini untuk wiper belakang. Yang sebelah kanan ini untuk gear shifter. Jadi untuk ke bawah itu tinggal buat drive gitu ya, ke bawah. Setengah itu untuk neutral, ke atas full untuk reverse, dan untuk posisi parknya tinggal pencet tombol P di ujungnya. Nah, instrument cluster ini juga simple ya, minimalis kayak si Hypertech HT yang pernah kita review. Jadi di sebelah kiri ada gear indicator, speedometer, dan persentase, atau lebih tepatnya bar untuk berapa daya yang dikeluarkan atau daya yang di regenerative braking. Dia juga ada sisa jarak tempuh, tapi nggak ada level baterai ya, berapa persennya itu nggak ada di layar instrumen ini. Dan untuk ganti-gantinya tuh harusnya kalau belum diubah ya, itu bisa di sini. Nah, ini dia, ada TPMS, ada trip komputer, ada map seperti tadi tuh layar ADAS ya, bukan layar map. Yang map tuh seperti ini, dan balik ke layar media yang diputar. Jadi banyak banget ya. Lanjut lagi ke sebelah sini, ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Dan untuk yang tipe luxury ini, dia ada driver monitoring system. Jadi ada kamera untuk memantau wajah pengemudi ya. Kalau udah terdistraksi atau ngantuk, dia akan memberitahu dengan peringatan gitu. Untuk audionya juga dia menggunakan Audigo premium sound ya. Di sini ada speakernya lagi, ada 3-way ya kalau di depan, dan di bagian depan ini juga banyak soft touch-nya nih. Ada door handle yang modelnya kayak chrome gini, all auto power window juga. Lalu untuk di bagian bawah gitu ya, ada door pocket sama cup holder. Di sini tadi ada terus membuka kap depan. Di bagian bawah juga ada pedal yang masih konvensional, dan ada footrest di sebelah kiri. Lanjut lagi, di atas ini ada sun visor yang ada cerminnya dengan ring light seperti ini. Spion tengah di auto dimming. Lampu baca ini modelnya juga dipencet aja ya. Dari sini ada tombol lampu hazard di sini, dan ada tombol untuk buat matiin semua electrical gitu ya, kayak semacam power off button untuk di sistem electricalnya. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dengan lampunya juga, ada grab handle di sini. Seatbelt ini nggak bisa naik turun ya, tapi untuk headrest ya bisa
naik turun. Nah, lanjut ke layar tengahnya dari si Ion V ini. Ya, dia kurang lebih mirip seperti yang ada di Hypetech ya. Jadi untuk home screen-nya kita bisa milih wallpaper atau map-nya. Dan di sini tuh ada shortcut yang bisa kita configure ya, kayak kendali mobil ini ada di atasnya, ada mode berkendara, ada setting lampu, terus untuk di sini tuh ada rear fog lamp, window lock, pengaturan spionnya juga bisa diatur dari sini. Jadi adjustmentnya tuh pakai cursor wheel yang ada di sebelah kiri. Jadi untuk naikin seperti itu, geser kiri kanannya. Lalu untuk ngelipatnya itu bisa dari sini. Nah seperti ini, ngelipat ya. Buat bukanya juga. Dan ini juga ada buat tombol untuk membuka sunshade-nya. Ada blind spot monitoring, FCM-nya bisa dimatiin dari sini. Terus untuk brightness panel instrumen, bagasi, matiin layar, power saving mode, dan lane departure warning gitu. Nah, sisanya kayak AC itu juga dari sini, kayak untuk fan speed nih di sini. Lalu untuk suhunya paling dingin itu di 18 derajat, paling panasnya di 32 derajat. Dan dia dual zone, ada zona AC yang bisa dipilih. Lalu untuk fitur lainnya kayak ventilated and heated seat itu juga udah ada. Jadi di sini tuh ada ventilated seat, ada heater seat juga, dan bisa smart ya. Jadi kalau smart ventilation itu dia akan mengatur tergantung suhu luar dan ininya, temperatur dalam. Dan bahkan dia juga ada massaging seat. Jadi dia punya jok pijat untuk kedua jok depan di varian luxury ini. Jadi ini bisa diatur soft, standar, atau strong, dan yaudah ini bisa peregangan seluruh tubuh, relaksasi, menenangkan pinggang, punggung atas, itu udah langsung nyala nih si massaging seatnya. Lalu di sini juga ada kayak shortcut untuk radio, Apple CarPlay, Bluetooth, dan emang belum ada Android Auto ya. Jadi koneksinya itu cuma CarPlay doang. Nah di sini juga ada kamera 360 yang ada 3D view-nya juga, dan ada wide view seperti ini. Ini untuk ngelipat spion. Nah ini ya, kalau misalnya spionnya kita lipat, si kamera itu tetap akan nyala. Jadi tetap akan berguna kalau misalnya kita papasan di gang sempit. Nah lanjut lagi, dia juga ada Adigo sound light-nya untuk mode-mode suaranya gitu ya, kayak ada peningkatan vokal, suara alam, super bass. Terus saya ada stagingnya di mana, dan untuk setting-setting mobilnya gitu ya, itu semua diatur dari layar, kayak buat buka atau buka tutupnya si tirai atas, jendela pun juga nih, power window-nya tuh bisa dibuka dari layar juga, mau dibuka atau ditutup seperti ini. Lampu pun juga nyalain dari sini ya, kayak buat auto headlamp, auto high beam, leveling headlamp, DRL. Terus juga ada ambient light-nya di sini, bisa kita atur brightness-nya, bisa ngikut mode berkendara juga, atau kita pilih warnanya seperti ini. Nice ya. Dia juga ada posisi jok tadi ya, yang ada ventilated, heated seat, massage, dan dia juga ada memory seat untuk kedua jok depan. Di sini untuk ADAS juga lengkap ya, ada auto emergency braking, rear cross traffic alert, rear collision warning, dan ada peringatan kecepatan aman juga. Ada active cruise control atau intelligent cruise control ada di sini. Ada ini juga buat mode V2L, itu juga bisa diatur dari sini, dan limit itu bisa diatur sampai minimal itu minimal itu 20%. Jadi kalau misalnya kita pakai buat camping, kita tetap ada daya untuk ke SPKLU terdekat. Dan sekarang nih persentase baterai itu harus lihat di menu ini. Kalau sekarang tuh di 61%. Ada auto hold juga, stability control, hill descent control, parking brake, towing mode, atau buat paralel ya lebih tepatnya. Lalu untuk bobot setir juga bisa diatur mau comfort atau sport. Dan di sini juga ada aksesoris eksterior yang keren ya, yang selalu jadi highlights di selama IMS ini adalah kulkas ya. Jadi dia punya kulkas di center console yang bisa kita atur ya, mau off, mau heating. Jadi kalau panas tuh dia bisa sampai 50 derajat Celcius, pendinginan itu bisa sampai 0 derajat Celcius, dan freezing atau pembukuan itu bisa sampai minus 15 derajat Celcius. Dan bahkan ini juga bisa dilanjutkan operasionalnya
saat kita meninggalkan kendaraan. Mau diatur nih, ini juga bisa diatur dari sejam, misalnya 1 jam setelah kita ninggalin mobil baru kulkasnya mati, atau kita bisa set tidak ada batasan waktu. Jadi ya udah, si kulkasnya itu akan nyala terus sampai baterainya 10% gitu. Jadi ya mau kita tinggalin seminggu pun gitu ya, selama baterai masih ada dan belum nyampe 10%, kulkas itu akan nyala tergantung settingan kita gini. Jadi praktis banget gitu ya. Dan di sini juga ada pengaturan sistem buat brightness dan lain-lain gitu ya, kayak suhu dan beragam fiturnya. Ya, jadi lengkap banget ya fiturnya si Ion V ini. Lanjut ke bawah, ventilasi AC-nya juga di sini di bagian bawah. Ada wireless charger juga maksimal 50 watt dan ada 2 buah cup holder. Nah, kulkasnya itu ada di bagian sini nih. Jadi kalau kita buka, nah ini tuh kulkas nih. Bahkan saking dinginnya gitu ya selama pameran ini tuh. Bisa dilihat ya, di sini tuh ada tuh basah. Jadi ini bener-bener dingin, bener-bener bisa freezing, bahkan bisa panas. Tuh, bahkan saking dinginnya tuh bisa kayak ada sisa air gitu. Jadi harus sering dibersihin sih emang, tapi ya udah lah ya. Di sini ada power outlet 12 volt juga. Dan di sebelah kiri ada koneksi untuk USB-A sama USB-C. Dia juga nggak ada glove box, jadi di sini cuma ada gantungan doang. Sama ada airbag untuk penumpang depan juga pastinya. Oke. Jadi kurang lebih cukup segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari si Ion V 2025 ini. Yuk sekarang kita pindah ke kabin belakangnya. Nah, untuk di kabin belakang ini lega ya. Jadi inilah posisi berkendara gue, tinggi gue 110 cm. Nih ya, kalau kita dudukin, yes, selega ini. Jadi kemarin kita berpergian berempat gitu ya di mobil ini, itu nggak ada kendala sama sekali. Pol pokoknya. Seatback pocket juga ada di kanan dan kiri. Nah, uniknya kalau di tipe yang luxury, yang sebelah kiri itu meja. Jadi bisa buat sambil kerja atau buat sambil makan. Kalau yang di tipe eksklusif itu nggak ada. Nah, pengaturan kulkas ini juga masih bisa diakses dari belakang nih. Jadi ada buat on off, buat heating, ngatur suhunya, freezing juga ada. Nah, untuk di belakang emang sayangnya dia nggak ada USB-A atau power outlet ya. Jadi cuma USB-A satu ini doang. Nggak ada USB-C yang langsung gitu atau 12 volt. Andaikan ada itu akan lebih oke sih ya. Lalu untuk di tengah ini juga lantainya rata, jadi buat duduk bertiga di belakang sini pun masih enak. Dan ngomong-ngomong duduk ya, tadi ya di sini tuh ada tuas untuk ngubah posisi recline-nya si jok baris kedua ini. Nah, kalau direbahin ini bisa selega ini. Yes, bisa serebah ini. Ini tuh udah hitungnya tidur ya. Tuh, selega apa ya? Selega dan serebah ini. Bahkan kalau misalnya kita nengok, itu nengoknya ke kaca kecil yang ada di belakang pilar C ini. Selega itu dan serebah. Nah, lanjut lagi, di sini juga ada pemandangan dari panoramic roof-nya yang sangat besar. Pol sih pemandangannya. Di sini juga ada grab handle, ada lampu baca yang tinggal dipencet aja, dan ada ventilasi AC di bagian pilar B ya untuk penumpang belakang. Nah, emang sayangnya untuk AC belakang ini agak kurang jos gitu ya kalau menurut gua pribadi. Jadi untuk pendinginan di belakang tuh agak kurang enak gitu. Jadi mungkin bisa lebih dingin lagi ke depannya, atau mungkin tambahin ventilasi AC lagi di belakang sini tuh akan jauh lebih membantu sih kalau menurut gue. Di sini juga ada door trim belakang yang full soft touch. Power window-nya ini juga all auto dan full turunnya sampai bawah. Ada door pocket yang lumayan dalam dan ada speaker juga dari Adigo. Untuk headrest dia adjustable ya, yang kiri sama kanan doang. Yang di tengahnya dia fix, dan ini lebih enaknya kalau duduk berdua aja sih sebetulnya, karena ada armrest dengan 2 buah cup holder ini. Untuk cover isofixnya juga simple ya, dia model velcro seperti ini dan tinggal colokin aja chassis kita. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Ion V 2025 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan duga.